Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa mempelajari pelajaran akidah akhlak kelas 9 dengan materi adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Pada materi ini, kalian akan menyaksikan berbagai macam adab yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita harus tahu perilaku apa saja agar kita menjadi manusia yang beradab, sehingga keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat menjadi kebahagiaan, bukan sebaliknya menjadi masalah. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke materi, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, secara akli, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik adab dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Nah, saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikaitkan saudara kerabat, meskipun ada yang disebut saudara dekat dan ada yang disebut saudara jauh. Kadang kita mendengar ada saudara persusuan, saudara sepupu, saudara tiri, saudara sebani Adam, saudara seumat Muhammad SAW, saudara sebangsa, dan sebagainya. Pada dasarnya kita adalah sama-sama saudara. Terus, teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita, maka kita kenal sebagai teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, teman berorganisasi, teman kerja, dan sebagainya. Pada hakikatnya, kita adalah berteman, bahkan teman tak pandang suku, bangsa, dan agama. Tetangga adalah orang yang rumahnya, tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT, rukun tetangga dengan kita disebut dengan tetangga dekat. Jika satu RT, rukun rumah warga disebut tetangga agak jauh, tetangga jauh. Ada tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Ada bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga hendaknya selalu dijaga. Teman dan tetangga hakikatnya saudara kita juga, apalagi tetangga rumahnya ada sekitar rumah kita, mereka adalah saudara dekat kita. Dan selanjutnya kita menjelaskan bentuk ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, tetangga. Yang pertama yaitu bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara. 1. Menjalin silaturahmi antar saudara. 2. Saling perhatian dan kasih sayang. 3. Menjaga nama baik keluarga. 4. Menjauhi permusuhan kepada saudara. 5. Menjaga perasaan saudara. Dan bentuk ciri-ciri adab kepada teman: menciptakan suasana aman, nyaman dalam berteman. 2. Suka membantu teman. 3. Membawa kebaikan dalam pergaulan. 4. Menganggap teman sebagai satu tim, satu tujuan. 5. Menanamkan sifat mengalah. Dan bentuk ciri-ciri adab kepada tetangga merupakan 5S, yaitu sapa, salap, senyum, sopan, santun. 2. Menjaga kerukunan dan keamanan.
3. Menganggap tetangga dekat sebagai saudara. 4. Saling silaturahmi. 5. Selalu berprasangka baik kepada tetangga. 6. Selalu buka pintu maaf. 7. Menanamkan sifat mengalah. Cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, yaitu yang pertama, 1. Menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya. 2. Mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. 3. Memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. 4. Menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. 5. Menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. 6. Suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. 7. Saat-saat tertentu, jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. 8. Lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu, yang membutuhkan. 9. Mengajak ke jalan Allah SWT. Dan contoh adab Islami kepada saudara, teman, tetangga, yaitu Burina, seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anak dan melayani keperluan suami dengan senang hati. Rumah Burina berhadapan dengan rumah Nenek Parmi, seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan bertetangga, diam-diam Burina sering membantu Nenek Parmi dalam membentuk makanan, pakaian, kadang-kadang uang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun Nenek Parmi punya seorang anak, tetapi anaknya agak jauh dan hidup pas-pasan. Oleh karena itu, Nenek Parmi sangat membutuhkan belas kasihan orang lain di sekitar rumah. Dan terakhir, apa hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga? 1. Dapat terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. 2. Selalu menjaga ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. 3. Terwujudnya lingkungan yang nyaman dan Islami. 4. Terjadinya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. 5. Memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, teman, dan tetangga. 6. Suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. 7. Memperbanyak orang semakin meningkat ketakwaan kepada Allah SWT. Nah, itulah materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahami dengan baik materi yang kita sampaikan hari ini, dan tidak kalah pentingnya lagi, kita harus melaksanakan di kehidupan sehari-hari, di rumah, di lingkungan, bersosial, tidak cuma memahami adab saudara, teman, dan tetangga di sekolahan. Sebelum kita akhiri, kita membaca basmalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.